Salam dan bahagia anak-anak sekalian. Selamat berjumpa dalam pembelajaran ilmu pengetahuan alam kelas 7 tingkat SMP. Hari ini Bapak akan menyajikan tentang materi tentang pencemaran lingkungan. Yang akan kita bahas pada materi ini adalah yang pertama, apa pengertian dari pencemaran lingkungan, kemudian macam-macam pencemaran lingkungan. Sekarang kita akan menyampaikan tujuan dari materi kita saat ini, kemudian motivasi yang akan menggambarkan langkah-langkah yang akan kita lakukan dalam proses pembelajaran ini. Coba anak-anakku ingat kembali komponen dalam setiap ekosistem. Tentu kalian sudah ingat bahwa ada dua komponen dalam ekosistem, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Sekarang perhatikan gambar di samping. Dari gambar di samping, bedakan manakah yang termasuk komponen biotik dan komponen abiotik. Silakan anak-anakku melihat gambar. Di situ ada gambar cahaya, udara, ada gambar konsumen, ada gambar produsen, kemudian ada pengurai. Silakan anak-anakku melihat yang mana yang termasuk komponen biotik dan yang mana yang termasuk komponen abiotik. Kalau sudah, kita lanjut. Kemudian amatilah lingkungan di sekitar anak-anak sekalian, sekitar kalian. Menurut kalian, apakah lingkungan bersih itu seperti apa? Sedangkan lingkungan yang kotor itu seperti apa? Lalu, menurut kalian, ruang kelas kalian sekarang itu termasuk kategori mana? Bersih atau kotor? Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, melalui kegiatan percobaan dengan dipandu oleh LKPD 1 dan diskusi, peserta didik dapat menjelaskan pengertian pencemaran lingkungan dengan benar. Kemudian tujuan yang kedua adalah melalui kajian literatur dan diskusi, peserta didik dapat menentukan dan menjelaskan macam-macam pencemaran dengan benar. Kemudian teknik yang kita gunakan dalam pertemuan ini, teknik penilaian yang pertama yaitu kognitif, yaitu tes lisan dan tertulis, kemudian keterampilan unjuk kerja, kemudian portofolio, kemudian sikap dalam bentuk observasi. Kemudian pendekatan yang digunakan dalam pembelajaran yaitu scientific approach, kemudian modal pendekatan STAT, kemudian metode yang digunakan diskusi, tanya jawab, persentase, dan percobaan. Baik, terjadinya perubahan lingkungan akan mempengaruhi keberadaan dan kelangsungan makhluk hidup yang ada di dalamnya. Makhluk hidup pada suatu lingkungan selalu tergantung antara satu dengan yang lain. Oleh karena itu, apabila ada salah satu komponen yang berubah, maka akan menyebabkan perubahan makhluk hidup lain yang tidak mampu beradaptasi dengan perubahan yang terjadi. Itulah yang kita kenal dengan pencemaran lingkungan. Kemudian di pencemaran lingkungan kita mengenal istilah polutan. Polutan itu adalah zat yang dapat mencemari lingkungan dan dapat mengganggu kelangsungan hidup makhluk hidup, disebut polutan. Zat dikatakan polutan apabila kadarnya melebihi batas normal atau melebihi ambang batas. Kemudian yang kedua itu berada pada waktu yang tidak tepat. Kemudian yang ketiga berada pada tempat yang tidak semestinya. Pencemaran lingkungan itu dipengaruhi oleh faktor manusia, kemudian faktor pencemaran bisa juga karena faktor alam. Misalnya debu vulkanis akibat letusan gunung berapi. Manusia tidak dapat mencegah pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh faktor alam, tetapi manusia hanya dapat mengendalikan pencemaran yang diakibatkan oleh faktor kegiatannya sendiri, seperti limbah rumah tangga, industri, zat-zat kimia berbahaya, tumpahan minyak, asap hasil pembakaran hutan dan minyak bumi, serta limbah nuklir. Kemudian anak-anakku sekalian, silakan dilihat ada dua gambar, silakan diamati gambar pertama dan kedua. Silakan diamati di mana letak perbedaannya.
Oke, gambar 1 itu adalah lingkungan atau air yang masih belum tercemar, kemudian gambar kedua itu air yang sudah tercemar oleh limbah-limbah rumah tangga. Oke, sekarang kita akan melakukan pembelajaran kita, anak-anak sekalian, kita akan bagi ke dalam kelompok anak-anak secara heterogen ke dalam masing-masing kelompok, masing-masing 4 sampai 5 orang siswa. Kemudian setelah itu nanti akan saya bagikan LKPD-nya. Kemudian anak-anakku akan melakukan eksperimen yang dipandu oleh LKPD tadi. Kemudian anak-anakku sekalian juga akan membaca literatur, kemudian mengumpulkan informasi. Itu hal-hal yang akan kita lakukan dalam pembelajaran kali ini. Silakan anak-anakku melakukan kerja kelompok. Kerja kelompoknya itu berdiskusi berdasarkan panduan LKPD. Dari LKPD tersebut, maka tujuan pembelajaran kita hari ini kira-kira bisa tercapai. Silakan berdiskusi, silakan membaca buku yang ada di hadapan anak-anakku, boleh browsing atau melihat YouTube. Oke, anak-anakku sekalian sudah belajar tadi bersekolah berkelompok dan kayaknya saya lihat hasil LKPD-nya sudah sangat bagus dan Bapak akan memberikan soal ujian, tapi nanti Bapak akan share linknya untuk dikerjakan. Jadi saat ini kita akan melihat apa sih kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Jadi kesimpulan yang pertama itu adalah pencemaran lingkungan adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat energi atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia, sehingga kualitas turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Kemudian kesimpulan kedua, macam-macam pencemaran lingkungan, ada namanya pencemaran air, pencemaran udara, dan pencemaran tanah. Kemudian ada kuis, boleh dicatat. Oke, kalau sudah kita lanjut. Kemudian terima kasih kepada kelompok yang sudah memberikan hasil yang baik tadi. Saya rasa kelompok yang paling bagus adalah kelompok 2. Tepuk tangan. Oke, materi berikutnya kita akan membahas lebih lanjut tentang pencemaran air, bagaimana dan hal-hal apa yang menyebabkan pencemaran air itu kita akan pelajari di pertemuan berikut. Oke. Sampai jumpa di pertemuan ini. Semoga anak-anakku sekalian dalam keadaan sehat untuk pembelajaran kita berikutnya. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua.